Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, dengan rahmatnya kita bisa melanjutkan taklim kitab Nasha'ihud Diniyah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi umumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal muamalatu, adapun urusan pekerjaan atau jual beli birriba, dengan riba, fa ismun azimun, maka terdapat dosa yang besar, wa khawbun kabirun, dan mudarat yang besar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa dharu ma baqiyah minar riba, dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Ma baqiyah minar riba, sisa riba yang belum dipungut. In kuntum mu'minina, jika kalian orang-orang mukmin. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak berbuat meninggalkan riba tadi, fa'adhanu, maka kalian mengizinkan, memberi izin, biharbin minallahi, dengan diperangi oleh Allah wa rasulihi, dan utusannya. Faman dzalladzi, maka siapalah yang yakwa kuat, siapa orang yang kuat, ala muharabatillahi, atas perang melawan Allah, wa rasulihi, dan utusannya. Nengok Ustadz jalan tadi, lupa saya di mana dia. Macam Kapten Oleng gitu. Na'udzubillahi ta'ala, kami mohon perlindungan kepada Allah, minal mukti, dari murka Allah, wal balai, dan bala bencana, wa darkis syaqai, dan menemui kecelakaan. Wa qad la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan telah melaknat. Melaknat itu menjauhkan dari rahmatnya. Akilar riba, orang yang makan riba. Wa mukilahu, dan orang yang diserai, diwakili, diberikan hak wakil untuk riba. Wa syahidahu, dan saksinya, dalam riwayat hadis wa syahidiha itu.
wa syahidihi wa katibihi, dan penulisnya. Wa'adda alaihi salatu wassalam, dan menganggapnya, menghitungnya Rasul alaihi salatu wassalam akilar riba, orang yang makan riba itu fisab'i, dalam 7 kelompok al-mubiqati, yang membinasakan. Allati minha, yang diantaranya al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah, wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa, allati harramallahu, yang Allah mengharamkannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ar-riba salah satu wa sab'una baban. Riba itu 73 pintu. Aisaruha, yang paling rendah-rendahnya, mislu ayang kiha, seperti mengawini ar-rajulu, seorang laki-laki, ummahu, pada ibunya sendiri. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, arba'atun, 4 golongan, hakun alallahi, yang benar bagi Allah, alla yudkhilahumul jannah, tidak memasukkan mereka ke surga, wala yudhiqahum, dan tidak mencicipkannya, tidak memberikannya naimaha, kenikmatannya, yaitu mudminul khamri, yang minum khamr, wa akilur riba, dan yang makan riba, wa akilu malil yatimi, dan orang yang makan hartanya anak yatim bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Wal aquli walidayhi, dan yang melawan kepada kedua orang tuanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, az-zahabu bil-zahabi, emas ditukar dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak ditukar dengan perak, wal burru bil burri, gandum ditukar dengan gandum, was-sa'iru bis sa'iri, biji syair ditukar dengan syair, wa tamaru bit tamari, dan kurma ditukar dengan kurma, wal milhu bil milhi, dan garam ditukar dengan garam, mislan bi mislin, dengan menyamakan sejenisnya, sawaun bisawain, dengan sama ukurannya, yadan biyadin, dengan tunai penyerahannya. Itu artinya yadan biyadin, bukan gandeng-gandeng tangan pigi-pigi gitu, ya. Ya,
Oh, ini yadan biadin katanya ya. Terus pigi gandengan tangan gitu. Kalau ada bapaknya nggak berani. Gitu. Yadan biadin katanya, bukan itu ya. Wa idza khalafat apabila berselisih al hadhil asnafu kelompok-kelompok ini, makanan-makanan ini, fabi'u maka juallah kaifa syi'tum, bagaimana saja kamu berkehendak apabila berselisih atau berbeda. Idza kana yadan biyadin, apabila adalah tunai penyerahannya. Faqad bayyana alaihi salatu wassalam, maka telah menerangkan Nabi alaihi salatu wassalam fil hadal hadisi, pada hadis ini, hukmar riba, hukumnya riba. Falaisa li ahadin, maka tidak ada seseorang ba'da dzalika, sesudah itu, sesudah penjelasan Nabi, sabilun ilal khilafi, jalan menuju perbedaan, wa tarkul imtithali, dan meninggalkan mengikuti Nabi. Waqad qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu, dan apa saja yang telah membawa kepada kalian ar-rasulu, utusan Allah, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang telah melarang Rasulullah pada kalian darinya, fantahu, maka berhentilah. Wa qala ta'ala falyakhdharil ladina, hendaklah takut orang-orang yukhalifuna an amrihi, yang melanggar perintah Allah, antusibahum fitnah, akan ditimpa kepada mereka ujian ataupun siksaan, au yusibahum adzabun alim, atau menimpa pada mereka siksa yang pedih. Waman, maka barang siapa ba'a yang menjual zahaban bidzahabin, emas dengan emas. Ini emas yang merupakan logam itu ya, bukan, kalau Jawa dipanggil emas itu bukan ya. Itu enggak ada bahasa Arabnya. Orang Arab kalau manggil enggak ada mas gitu, enggak ada ya. Panggil namanya Hasan, ya udah tetap, suaminya pun dipanggil Hasan. Ta'al Hasan gitu. Kalau orang Jawa kan Mas, orang Medan Bang. Bang, kurus dulu dapur itu katanya gitu. Gitu. Ya. Sempat enggak kau urus, nanti pulang kerja aku berabe kau bikin gitu ya. Itu yang purek-purek itu ya, disiksa suaminya. Hanya hati-hati, orang Jawa nanti disiksa di Medan, mampus kok. Ya, sambil tangannya begini gitu. Gajinya lebih tinggi pula dari suaminya. Mau pulang jauh, paling tinggi diem aja lah, nyungsep sikit-sikit gitu. Gitu ya. Kalau di sana dipanggil Mas gitu. S-nya itu kecil, tarkik gitu. Mas gitu dia ya. Sini mana ada mas-mas gitu. Perak pun enggak laku katanya kan gitu sini. Ya, jadi itu enggak ada bahasa Arabnya, jangan kamu bilang kolbun dahab gitu ya.
hati-hati mas gitu, jangan. Itu salah. Au fiddotan bi fiddotin, atau menukar dengan perak dengan perak. Au baron au burron bi burrin, atau gandum dengan gandum. Baron itu daratan atau kebaikan, birron kebaikan. Barisnya beda gitu, tapi tergantung bacaannya. Dzurratan bidzurratin, ataupun jagung dengan jagung. Tamaron bitamarin, atau kurma dengan kurma. Lazima ayyakuna dzalika, wajib demikian itu. Masalan bimathalin, yaitu dengan ukuran yang sama atau sejenisnya. Yadan biyadin, dengan tunai penyerahannya. Fa in ikhtalafan nau'u, maka apabila beda jenis kalburri seperti gandum, bidzurrati dengan jagung, atau dzarrati dengan jagung, awidzarrati bitamari, ataupun jagung dengan kurma, jaza maka boleh al-mufadhalatu, melebihi yang lain. Wa wajaba at-taqabudu, dan wajib tunai penerimaannya, fil hali, pada seketika. Wa fil babi, dan dalam bab ini furu'un, ada beberapa cabang-cabang, wa masailu, dan permasalahan. Kathiratun, yang banyak. Mahalluha, tempatnya adalah kutubul fikhi, kitab fikih. Wa hadza jumlatul qouli fi dzalika, ini adalah secara global penjelasan fi dzalika pada demikian itu. Fahdharu, maka takutlah, hati-hatilah, ma'asyiral ikhwani, wahai saudara-saudara rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat pada kalian. Minar riba, dari riba, ghayatal hadari, dengan puncaknya perhatian. Wahtaraju minha, dan menjagalah kalian minhu, darinya, ghayatal ihtiraji, dengan puncaknya atau sangat menjaga. Wa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala harramahu, mengharamkannya. Wa khadzarahu, dan memberikan peringatan padanya, ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Wa ja'alahu khabithan, dan menjadikan riba itu kotor, mamhukon, yang dihapus, dimusnahkan. La khaira fihi, tidak ada kebaikan padanya, wala barokata, dan tidak ada barokah padanya. Kama qala ta'ala, seperti berfirman Allah ta'ala, yamhaqullahu riba, memusnahkan Allah riba, wa yurbis shadaqati, dan memakmurkan as-shadaqah. Menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kuffarin athim. Allah tidak senang pada setiap orang-orang yang kafir dan selalu berbuat dosa. Qala ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, jangan kalian makan harta riba, ad'afan mudha'afah, dengan berlipat ganda. Wa taqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung, agar kalian bahagia. Wa taqu, dan bertakwalah, takutlah an-nar, neraka, allati uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Wa atiu, dan patuhlah Allah wa rasulah, kepada Allah dan Rasulnya, la'allakum turhamun, agar kalian
diberikan rahmat. Fata'ammalu, maka renungkanlah, wanzuru, dan tinjaulah, pikir-pikirlah, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, wahdaru, dan takutlah. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna fi bai'in nasi'ati, bahwa jual beli dengan dilambatkan pembayarannya, bisi'rin, dengan harga, yankusu, yang kurang, anis sa'ri, dari harga al-hadiri, yang sekarang. Sa'atun, adalah kelapangan, anir riba, daripada riba. Wa wajaizun, dan itu boleh, mubahun, yang dibolehkan. Wa ya'khudhu, maka mengambil bihi, dengannya, ar-rohibu, orang yang senang, fi arbahir dunia, dalam keuntungan dunia. Titik. Ini berat menerangkannya ya. Kalau mengamalkan tambah lebih berat. Ini menjelaskan larangan jual beli dengan riba atau bermuamalah bercampur dengan riba. Dilarang. Riba itu artinya menurut bahasa itu tambahan atau lebih atau azziyadah, itu riba. Kalau terakhirnya binamu waw, itu tulisannya pakai alif, riba gitu. Kalau iya pakai, misalnya kalau pakai alif aslinya sa'ayas'a, itu sa'yun gitu. Itu ada ilmu sorofnya ya. Tulisannya riba kok ke atas gitu. Berarti aslinya alif itu waw. Udah bukan hanya sekedar gampang menulis, tapi ahli sorof itu tahu ini asalnya waw. Makanya roba yarbu, tambahan. Dalam penjelasan ini singkatnya, secara gampangnya, tambahan pembayaran atas orang, atas uang pokok, atas uang pokok pinjaman, sedikit ataupun banyak. Itu gampang penjelasannya. Meminjam 1.000 harus membayar 1.100 gitu. Itu namanya ada tambahannya. Ada perjanjian antara pihutang yang menghutangi dan yang hutang. Dalam kitab-kitab fikih lebih panjang penjelasannya. Itu tadi untuk memudahkan pemahaman. Jadi guru itu menerangkan yang bahasa yang lebih cepat dipahami gitu. Terlebih-lebih bedanya kiai dengan ilmuwan, politikus, atau dokter-dokter itu apa namanya kayak gitu. Itu bahasa yang mudah disulit-sulitkan. Kalau kiai bahasa yang sulit dimudahkan gitu. Misalnya parit gitu aja dibilang drainase gitu. Ya.
Jadi orang pun nggak tahu gitu. Bahasanya yang sulit-sulit. Makanya beda, kalau kiai biasanya menerangkan bahasa yang sulit itu dimudahkan. Tapi kalau orang itu memang membuat bahasanya disulit-sulitkan. Kalau dimudahkan itu cepat paham. Misalnya ini merupakan suatu eksploitasi katanya kan. Gitu ya. Kalau yang nggak tahu makanan apa itu gitu. Ya. Padahal itu bahasa mudahnya gitu ya, perampasan gitulah. Kalau perampasan kan sering kamu bikin kan, merampas makanan kawan gitu. Gitu. Mau diambil gitu, tinggal satu, terus sama-sama tangannya maju gitu. Loh, yang lain yang cepet langsung gitu. Yang ini baru karena malu nengok piring. Ini buatan Kedawong atau buatan mana gitu. Saya mau nengok piring aja, bukan mau ngambil itu gitu. Itu tekniknya ya. Jadi secara fikih artinya akad yang terjadi dengan penukaran barang tertentu yang tidak diketahui kesamaan dalam ukuran syarak pada waktu transaksi. Akad itu transaksi. Atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang ditukar atau salah satunya. Bahasa fikihnya begini, aqdun ala iwadin mahsusin ghairu ma'lumit tamathuli fi mi'yaris syar'i halatal aqdi au ma'a ta'khirin fil badalaini au ahadihima. Itu disebutkan dalam kitab Fiqhul Manhaji. Sama dalam Fathul Qorib pun kayak gitu. Nanti asik Fathul Qorib aja, maka saya cari yang lain. Bahasanya itu lebih mudah. Ada akad yang terjadi dengan penukaran barang tertentu. Emas sama emas, yaitu secara barter misalnya ya. Tidak diketahui dalam ukuran menurut syariat Islam itu sama ukurannya atau tidak. Pada waktu transaksi itu tidak diketahui, atau diakhirkan pembayarannya misalnya, itu disebut namanya riba dalam hukum fikih. Yang enak ya yang tadi lah ya, yang tadi tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman sedikit atau banyak. Si mukhlis meminjamkan uang kepada kawannya misalnya ya, 1.500.000 minta tambahan 100, 1.600.000 kok ya katanya kan. Karena yang minjem ini perlu, misalnya perlu punya apa yang perlu anak muda itu? Paling yang biasa dipegang-pegang terus rokok apa HP? HP ya misalnya ya. Karena tangan kanan itu
rokok, tangan kiri HP gitu kan. Terus berjalan pakai celana ponggol. Rambutnya di sini ada kuncirnya gitu ya. Itulah anak muda yang hebat katanya. Kalau yang pakai sarung-sarung itu gampang punya anak itu katanya. Kalau nikah. Iya Ustaz. Jadi riba itu di dalam fikih itu disebutkan yang benda-benda yang disebut ribawi itu ada 6 yang disebutkan dalam hadis itu tadi. Yang lain itu dikiaskan. Emas ditukar dengan emas secara barter 1. Perak ditukar dengan perak 2. Ya. Gandum ditukar dengan gandum yang ketiga. Syair ditukar dengan syair yang keempat. Kurma ditukar dengan kurma yang kelima. Dan yang keenam, al-milhu bil milhi, garam ditukar dengan garam. Jagung tidak ada di situ, beras tidak ada di situ, kacang tidak ada di situ, dikiaskan namanya. Dikiaskan karena sama-sama bisa diukur, bisa ditimbang dan bisa ditakar. Jadi asya'ur ribawi itu cuma 6 dalam nas hadis. Tapi musoneh pengarang tadi menyebutkan au dzarratun bi dzarratin gitu. Jagung dengan jagung. Padahal di hadis tidak ada. Itu maknanya dikiaskan gitu ya. Disamakan. Apabila jual beli secara barter seperti itu, emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang misalnya, dengan secara barter. Tahu barter itu apa? Hah? Tukar menukar barang, kereta sama anjing. Bukan. Misalnya apa barter itu? Emas sama emas. Ya udah, kamu harus tahu, nanti istilahnya aja nggak tahu. Tahu-tahu terus kamu bilang yang anak muda sekarang itu milenial gitu ya. Ya, tiba-tiba bilang milenial, ditanya milenial itu apa? Kata anak-anak katanya. Ya, harus jangan nulis saja tetapi banyak baca. Jadi banyak baca ya, baca koran, baca berita-berita gitu ya. Jangan nonton film mak lampir. Ya, sekali-sekali nggak apa, kalau capek mutolaah gitu ya. Capek mutolaah, udah habis 3 kitab gitu, 3 lembar gitu. Suntuk aku nengok mak lampir lah gitu. Di download ya. Mak lampir. Oh, ini ada yang baru lagi, Raden Kian Santang misalnya ya. Ditengok gitu ya. Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Untuk hiburan sekali-sekali boleh ya. Yang payah semua ditengoki, nggak ada yang nyantel. Jadi jual beli secara barter tadi syaratnya
Satu sama timbangannya, mislan bi mislin. Satu, ya. Dua, serah terima. Yadan biyadin. Mislan bi mislin, sawaan bi sawain, yadan biyadin, tunai. Di syaratnya ada 3. 1 sama timbangannya, 2 serah terima, kemudian 3 tunai. Kalau barangnya itu sama, tapi kalau barangnya itu tidak sama, maka boleh melebihi. Jagung sama beras ya, misalnya seperti itu ya, lebih banyak jagung lah daripada beras, karena harga beras lebih tinggi biasanya daripada jagung. Itu Indonesia pernah itu rakyatnya makan nasi jagung itu waktu kecil-kecilnya seumur Ustadz Munib itu. Waktu kecil itu resesi Indonesia. Waktu kecil Ustadz lah itu. Ya, nggak pernah dengar Ustaz? Oh, masuk Jepang. Itu kawannya si Azmi itu, yang masuk itu. Sekarang karena udah banyak sholat itu nggak ada yang makan jagung, karena diberikan kemakmuran Allah Ta'ala karena sudah banyak sholat. Dulu tembung itu kalau lewat simpang 4 yang mengarah ke Tembung itu, mau ke Jalan Pancing Yamin itu sepeda semuanya. Lewat situ naik mobil itu nunggu sepeda lewat dulu. Ada sepeda Belanda, sepeda janda, semua di situ loh. Ya. Sekarang udah nggak ada, berkereta semua. Ya. Sekarang naik pantat berasap. Kan pantatnya berasap, berasap pantatnya gitu ya. Ini artinya sudah ada kemajuan Indonesia dari sisi itu ya. Kayak gitu itu harus diteliti, jangan kemajuan gitu ya. Ada, karena bukan karena presidennya, tapi orang sudah banyak sholat. Buktinya apa? Masjidnya semakin ramai. Masjid semakin ramai. Yang dulu nggak ada masjid, ada masjid. Yang dulu musola dijadikan masjid. Itu buktinya. Cuma jangan dijadikan ukuran kalau sering sholat itu terus kaya gitu. Ya jangan ya. Sehingga ada kawan saya guru, ada ustadz yang kalau duha itu jarang tinggal. Waktu sama-sama ngajar di Al-Kausar, kalau waktunya istirahat itu saya tidur-tidur kecapean, suruh ngambilkan minum anak-anak itu. Ustadz itu sholat, kata yang sama saya, Ustadz itu kan sering sholat, tapi kok nggak kaya, katanya gitu. Ustadz itu sering sholat duha, kereta aja nggak punya, katanya kan. Bukan itu ukurannya, saya bilang itu. Jadi walaupun itu diberikan sama Allah kemudahan, tapi jangan dibuat ukuran ya. Kalau seandainya misalnya beda yang ditukar, itu boleh ada kelebihan.
Riba ini bahayanya sangat banyak. Riba disebutkan dalam hadis banyak sekali, itu termasuk bukan hanya yang makan riba saja itu yang dilaknat Allah, tapi orang yang diberikan untuk wewenang masalah riba itu, saksinya dan juru tulisnya itu pun dilaknat. Semua yang berkaitan dengan riba, termasuk yang postboy. Apa postboy? Agak mirip playboy lah. Playboy tahu? Tahu, orang awak pun kayak gitu ya. Yang bawa apa? Tahu kamu ya? Ya, yang bawa minum-minum gitu ya. Kamu di Medan harus tahu istilah-istilah. Kalau nggak tahu nanti cakap pun sering salah. Misalnya suruh makan gitu kan, kipas saja katanya kan. Silahkan kan, karena kawannya bilang kipas saja, terus kipas saja katanya kan. Salah gitu ya. Karena ada kawan dari Jawa nggak paham bahasa Medan, asli sering salah gitu. Ini laisa fi mahalliha, ini bahasa ini tidak pada tempatnya gitu. Di antaranya semua yang berkaitan dengan riba itu dilaknat, dan riba itu yang membinasakan, merusak. Ada 7 yang membinasakan itu, menyekutukan Allah, dosa besar maksudnya. Sihir itu memainkan benda-benda tertentu dengan cara-cara tertentu, dengan menggunakan sistem-sistem melibatkan setan, itu disebut namanya sihir. Itu memang dari zaman dulu sampai sekarang. Wa qatlun nafsi, membunuh jiwa. Yang ketiga, makan harta anak yatim. Ya, ini terutama yang punya panti asuhan gitu, anak yatim, itu hati-hati. Karena seringkali sudah dikasih sama anak yatim itu, dia minta bagian gitu. Padahal dia udah punya istri, katanya saya yatim juga katanya. Saya nggak punya ayah, saya nggak punya mama katanya. Ya. Jadi kalau punya ayah terus sama mama kayak si Ardi ini, nggak bisa bilang saya yatim, gitu. Mamamu masih ada, bapak ado katanya kan. Bapakmu berapa? 1 lah katanya. Ya. Itu bahaya, sangat berbahaya, terutama yang gampang itu yang punya panti asuhan. Nah, itu yang minta sumbangan ke sana kemari sampai ke Tembung sana, sampai kemana-mana untuk membangunnya, tapi dia sendiri sebenarnya yang membangun. Udah banyak seperti itu. Itu mubiqat. Wa akilur riba, yang makan riba, ini termasuk diantara. Yang keenam, watawalli yaumaz zahaf, lari dari peperangan. Kamu disuruh ngurus pengajian lari, itu sama masuk. Ya. Suruh
bawa itu alat-alat yang untuk ngaji misalnya, langsung pergi duluan, ya itu termasuk. Wa qadful muhsinatil ghafilat, dan menuduh orang lain berbuat zina. Dengan tidak sebenarnya gitu ya. Dalam hadis yang lain termasuk lagi yang dosa besar itu melawan kedua orang tua, wal aku liwalidayhi. Dan orang tua itu yang dari kecil dia yang ngurus sampai besar. Makanya udah besar kok terus udah nggak usah sama dia, kata mamanya. Dia itu begini gitu, kata anaknya. Aku tidak bisa hidup tanpa dia, katanya. Gitu ya. Itu dia. Aku tak biasa, katanya. Ya, misalnya ya. Kata mamanya langsung jawab, kau dari kecil sama siapa rupanya? Apa enggak sama mama, katanya kan. Diam aja dia. Kau sekarang pandai kau bilang aku tak bisa hidup tanpa dia, katanya kan. Gitu ya. Diam aja dia. Ini debatnya mama ya. Dari kecil kau sama siapa rupanya, katanya kan gitu. Ya anak-anak sekarang kan kayak gitu ya. Enggak mikirkan yang secara dalam, tapi mikirkan suka-suka hatinya gitu. Yang ya memang normal, sukanya orang itu suka yang ganteng, suka yang cantik, itu normal. Kamu tanya yang sudah nikah itu ditanya, suka sama orang cantik masih, oh suka kali Ustaz gitu. Iya Ustaz. Normal ini Ustaz nih. Ya. Kalau bilang males aku, katakan. Itu beda maknanya. Males itu artinya kalau nengoki dia itu takut nggak bisa tidur. Itu malas ya. Makanya ada orang itu kalau yang takut itu nengok orang cantik. Kalau orang biasa-biasa ya biasa aja. Kalau yang takut itu ditengoknya aja gini dia. Iya kak, gitu. Untuk kalau gini sama-sama ditengok matanya, ya langsung tanpa bercakap, ya tanpa kata-kata, gitu ya. Langsung di hati itu merasa sahdu gitu ya. Apa itu? Ya. Itu. Makanya jangan nengok-nengok kali ya. Kandar. Tapi kadang-kadang kamu kalau nggak ada orang itu nengok sampai ngiler. Apa ngiler itu? Ngeces ya. Nengok apa biduan dangdut itu, pas goyang-goyang di YouTube itu, gini aja dia. Takut jatuh itu tangannya diikat kayu jadi gitu. Jangan kayak gitu ya. Sekali aja nengok nggak apa-apa, udahlah cukup. Tapi itu normal ya. Jadi riba itu tadi, kalau di dalam fikih, walaupun di sini dibilang mahalluha kutubul fikih, saya singgung sedikit. Mana tahu nggak sempat menerangkan tentang riba di fikih, karena kamu udah pandai-pandai. Misalnya ya, sebab bab muamalah itu. Kalau Fathul Qorib masih agak lama. Ngurus jenazah dulu baru muamalah itu.
Ada yang disebut namanya riba fadli. Riba fadli itu yang biasa, yang dilakukan, ada kelebihan tadi. Jadi penukaran barang yang sejenis dengan tidak sama itu namanya disebut riba fadli. Emas ditukar sama emas, yang satu 10 gram, yang satu 11 gram, namanya riba fadli. Ditukar dengan bentuk barter. Uang ditukar dengan uang, penukaran uang asing misalnya. Asing bukan asing ya. Kalau asing ada di sini. Itu kalau misalnya rupiah sama rupiah, ya harus 3 tadi syaratnya. Dolar sama dolar harus 3 tadi syaratnya. Tapi kalau dolar sama rupiah, ya dikruskan. Ya, krusnya dolar sama rupiah itu berapa? Gitu. Saya nggak pernah kayak gitu karena nggak ada uangnya. Ya Ardi mungkin pernah ini, ya, menukarkan 300 juta gitu ya. Kalau cuma 10.000 apa mau ditukar? Ya, iya Rojak, untuk beli nasi bungkus lah ditaruh di kuba terbang tuh. Gitu. Sambil komat kamit mulutnya. Yang pertama, riba fadli ini diharamkan karena tidak sama jenisnya itu, tidak sama, bukan nggak sama jenisnya, tidak sama ukurannya. Yang masalah pinjam meminjam itu namanya ribal qardi. Qard itu artinya minjemi, makanya bahasa Indonesianya qard itu kredit. Ya, qard kredit gitu ya. Meminjam dengan syarat keuntungan bagi yang menghutangi, itu namanya riba qardi. Dengan syarat ada keuntungan bagi yang menghutangi. Jadi menghutangi 100 juta, minta harus kamu bayar 100 ditambah 1 juta, 101 juta misalnya. Karena butuh diambil. Nah, itu nanti ada hukumnya ya. Ini menerangkan namanya riba qardi. Ya biasanya ini yang banyak. Makanya mukhlis kalau minjemi jangan pakai riba ya. Kalau bisa bebaskan, biar tidur aja dia. Ya, kalau bisa. Tapi sayang lah Pak Kiai katanya kan. Aku mau beli pesawat kok. Ya, duh, kenapa kok ketawa? Cita-cita dia kok ketawa? Yang keempat dan yang ketiga namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini maksudnya penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dari barang itu dengan menambah pembayaran. Kalau terlambat lagi membayar bunganya, itu namanya riba nasi'ah. Riba zaman jahiliyah itu yang banyak riba nasi'ah. Jadi ya menukar barang nanti dengan dilambatkan, sama dengan sekarang kalau
nanti bunganya terus membengkak itu, kalau tidak tepat waktu bayar bunga lagi. Makanya kadang-kadang untuk membayar bunga saja nggak sanggup. Saya pernah berkawan sama pengusaha betul, bukan pengusaha ikan laga ya. Dia bilang, Ustadz, bunga bank saya itu tiap bulan itu 45 juta. Bunganya saja yang dia harus dibayar. Jadi tiap bulan itu dia karena agak bangkrut harus membayar bunganya itulah. Jadi dalam 3 bulan itu disangka kawannya jadi sudah lengkap dengan pembayaran induk sekaligus bunga. Pokoknya selama 3 bulan itu bayar bunga. Masuk 4 bulan, induk 1 bulan. Masuk 5 bulan, bunga lagi. Jadi nggak bisa mengelak. Lihat perjanjian itu melihat. Itulah yang riba nasiah itu tadi. Mau nggak punya apa-apa orang itu. Badannya pun dijual, yang laku cuma barangkali apa yang biasa dijual anggota organ tubuh itu, ginjal. Iya. Kamu itu pun nggak laku kata orang kaya. Kamu itu yang laku itu cuma ginjalmu gitu. Akhirnya jual ginjal. Gitu. Itulah susahnya kalau sudah terbelit bunga itu. Sakit kali itu. Sakit kali. Makanya tidak tenang setiap bulannya itu. Kalau misalnya udah dibayar awal bulan, pertengahan bulan udah mikir nanti bisa bayar apa enggak nanti gitu. Kayak gitu terus. Gitu. Beda kalau cuma sikit. Kalau cuma sikit dipotong gaji gitu nggak apa-apa. Ya Pak Halim ya. Oh, suruh ngasih saya aja. Karena tidak ada syarat dalam akad waktu perjanjian transaksi itu nggak apa-apa dan itu lebih baik. Makanya usahakan kalian jadi orang kaya untuk menandingi rentenir. Itu masalahnya, bukan sok-sokan kaya gitu, bukan ya. Dulu di kampung saya masih kecil sekali itu, mungkin SD entah. Ada seorang kiai itu ngajarnya jarang-jarang, diserahkan kepada lurah pondok, tapi dia berusaha supaya menjadi orang kaya, beli pabrik segala macam untuk menandingi rentenir Cina. Akhirnya berhasil. Orang Islam itu hutang sama dia, misalnya 10, sebaiknya membayar 11. Siapa yang mau kayak gitu dikasih. Kalau membayar 10 ya nggak apa-apa, tapi sebaiknya membayar 11. Itu sebaiknya. Jadi kalau misalnya cuma membayar 10,5,
itu dibolehkan. Akhirnya jalan di sarang itu dulu ngambil luang untuk bikin perahu, karena dalam dulu itu perahu di situ. Saya masih ingat membuat perahu. Ini kalau orang yang dengar cakap saya daerah kampung saya, betul itu orang kampung sini, kira-kira gitu. Itu modalnya salah satu di antara zaman dulu itu dikasih modal kiai gitu. Kiai kaya ini. Kiai kaya ini jadi istrinya itu anaknya apa kalau sekarang Wetono itu anaknya camat dan paling cantik-cantiknya orang di satu kecamatan itu. Makanya perlu duit banyak. Sebab orang cantik itu banyak permintaannya. Makanya nggak usahlah kamu berurusan dengan orang cantik. Masalah nikah gitu ya. Kalau nengok saja nggak apa-apa. Itu banyak modalnya. Kalau yang jelek-jelek itu ataupun nggak cantik itu, nggak pala rewel itu. Kalau yang cantik nggak pantas itu uang sama saya, gitu dia. Customer ditunjukkan siapa, disuruh diajak mereka, ayo pinjam sama kami di PNMG. PNM kan bagian BUMN kan. Teman saya cerita. Jadi kalau mau pinjam itu dikasih sama orang tua aja surat orang tua, tapi kan semuanya baca. Kalau bapak mau pinjam sekian ratus juta, sekian juta, tanda tangan aja. Nanti 3 bulan nggak dibayar ke, langsung diambil orang itu, diminta orang itu tanah, surat tanah, rumah semua. Ini kan perjanjiannya, tapi padahal customer tadi tidak baca. Sampai mati orang begini. Gara-gara diminta. Matinya sekali. Sakit jantung mati dia. Iya lah. Untung matinya cuma sekali. Hidup lagi, mati lagi dia. Itu bayarnya pakai ini, jinah ini. Udah bayar aja pakai badan bunga. Cuma lagi. Gawat kali lah itu. Ya. Karena dia nggak bisa bayar, ada jinahnya aja buat. Iya. Itu perusahaan negara juga PNM. Iya. Nasional badan. Iya. Hasan Basri pernah kerja kayak gitu. Enggak. Ya udah rusak semua lah itu. Semuanya udah rusak. Lingkaran setan semua. Disitulah yang menyebabkan turunnya musibah dan corona itu. Tapi orang tua ada jaksa sendiri. Kalau salah pengajaran mereka sendiri. Iya, itulah namanya tambah salah lah dia. Ya. Jangankan kayak begitu. Dukun. Misalnya yang pantas jadi dukun siapa? Azmi lah misalnya ya. Hanya tanganmu mana katanya. Ditengok galis-galisnya ini yang seandainya menunjukkan yang kemari katanya kan itu. Ya tangannya ditengok biasanya ya, garis-garis tangan. Cara Cina ini. Kalau dia itu berobat, ada perempuan berobat dan nggak sanggup membayar, itu ditanya kalau kamu mau masih berobat terus nggak pakai uang, ya udahlah kamu jadi istri saya simpanan, tapi nggak pakai nikah katanya. Makanya ada istrinya sampai 20 ya di daerah Jawa Barat itu. Nggak kayak gini tapi potongannya ya. Kalau ini nggak tahan ini. Dan lebih lucunya lagi, mereka pulangnya setiap hari malam, jam 8 malam. Jadi kalau pulang malam itu mereka kerja, sekali di kantor sama kira-kira jinak juga di kantor itu. Kantor
gaul sekali lah itu. Sama dengan, makanya zaman dulu pun kayak gitu, istrinya pun dijual. Ya, main judi itu, udah gitu kan, gitu kan, gitu kan, udah kalah, istrinya dijual itu taruhannya. Zaman dulu, ya, ya, apa Pak? Jadi itu gara-gara ya riba itu tadi, ya, riba nasiah itu tadi. Terus membengkak terus bunganya itu. Nah, makanya itulah terjadi satu kerusakan-kerusakan. Di antaranya kerusakannya menyebabkan eksploitasi, pemerasan oleh si kaya terhadap si miskin. Jadi yang kaya memeras yang miskin. Makan orang kaya itu sama makan sama orang miskin. Padahal haram keras itu. Orang kaya bukan bantu, tapi diperas. Kalau masalah lain agama, kalau sudah nggak bisa bayar malah disuruh pindah agama. Habis utangmu kalau kamu sudah pindah agama gitu. Hah? Ya mati. Terkejut dia. Untung matinya cuma sekali. Tuh hidup lagi, mati aku. Oh hidup lagi katanya kan. Saking sadisnya itu ya. Karena itu yang kedua, dampak negatif riba itu, modal besar yang dikuasai si kaya tidak disalurkan pada usaha-usaha secara produktif, dikuasai dia saja. Modal besar dikuasai dia, tidak disalurkan untuk misalnya pertanian, untuk perkebunan, untuk misalnya perindustrian, ataupun berniaga-berniaga yang lain. Dia yang berkuasa. Itu teori-teori PKI itu membuat rakyat menjadi miskin. Kalau sudah miskin baru di PKI kan. Itu. Karena udah nggak punya apa-apa. Terus misalnya komentar roti lah, nggak bisa makan sama Tuhanmu itu. Coba sekarang komentar roti, itu kan. Udah kelaparan kau kan. Nggak bisa minta katanya. 1 jam saya tunggu, nggak datang roti kan, karena itu minta sama aku kasih roti katanya. Nah, gitu dia. Akhirnya nggak percaya sama Tuhan. Itu cara sadisnya PKI itu. Dan kemudian yang ketiga, dampak negatifnya menyebabkan kebangkrutan usaha. Kebangkrutan usaha itu ya, usahanya sampai habis-habisan untuk membayar bunga. Keempat, bergantung kepada riba itu malas kerja. Misalnya yang potongan kaya siapa? Nggak ada potongan kaya ini. Yang rajin kerja lah. Misalnya
si Rojak ini potongan kaya misalnya ya, punya duit 2M, taruh deposito. Apa itu deposito? Tanya sama Ustadz ini ya, nanti tunjukkan kitab kuning itu. Ada deposito di kitab kuning gitu. Sudah nggak kerja dia, ngangkang kaki aja. Makanya orang-orang pensiun yang banyak duitnya deposito pasang. Udah nggak kerja lagi, udah tidur jalan ke sana kemari gitu. Nah, makanya bergantung kepada riba itu tadi. Nanti dikasih tahu marah. Saya pernah ngasih tahu, ambil aja bunganya untuk bikin pagar itu, pagar merusak itu. Sayang lah kata saya gitu. Biar numpuk dulu kata saya gitu. Yang disuruh mengurus ke deposito itu saya. Saya kalau mau 2M, 3M itu mau ngurus. Tapi kalau mau 100.000 gitu nggak mau berurusan dengan bank. Terus terang aja. Ya. Saya masuk ke bank Mandiri pada saat itu. Di belakangnya yang punya uang. Semua ngikut saya. Padahal nggak pernah urusan kayak gitu. Udah bismillah aja lah kira-kira gitu. Karena mau dapat duit banyak, berani gitu. Tapi kalau urusan cuma 100.000, 1 juta, males saya ke bank. Makanya nggak punya rekening, karena nggak ada uangnya itu. Kadang uang sampai ya 50 gitu, saya simpan aja dulu, jarang saya masuk. 50 juta bukan 50 rupiah itu. Saya pernah membawa uang di kereta saya itu di jok itu 300 juta. Pada saat itu kereta anak saya mogok dekat Unipas itu. Paksalah saya nunggu ke situ. Ini bahaya, ini lama-lama di sini. Terus saya kasih uang makan, udah ini uang makannya sekian, nanti kira-kira bayar keretanya sekian. Udah saya pulang. 300 juta. Cina itu aja ampun-ampun nggak berani dia. Nggak berani lo, nggak tanggung jawab kata saya gitu. Dia kalau kayak gitu harus ada polisi di belakangnya, dikawal. Awak polisi anjing lah yang ngawal ya. Karena keluar dari bank bawa uang itu udah diintip sama orang. Potongannya itu kalau uang ada. Kalau pulang pergi dari bank cuma buka rekening gitu 300 gitu nggak diintip sama begal. Buka rekening 300 supaya mama ngirim nanti gampang gitu. Nah, itu nggak diminta ya. Jadi pernah saya berurusan seperti itu karena M. Tapi kalau yang sikit-sikit nggak mau dekat-dekat. Biasanya yang saya suruh istri saya. Menyebabkan terputusnya sikap ma'ruf atau berbuat baik antar umat Islam. Misalnya si Hasan ini meminjami si Hasan. Hasan siapa ini? Hasan Hidayat apa Hasan yang pulang kampung? Yang pulang kampung mau ngapain dia? Pinjem sama Hasan Basri, ya, Siregar, nggak Siregar, nggak ada marga. Ya. Tiba-tiba Hasan ini, kau kalau mau, kau kasihlah lebih. Ini 1 juta, kau bayar 1.100.000. Kata Hasan ini karena butuh, mau beli minyak misalnya. Ya minyak untuk
nyari setan itu warganya segini aja, jutaan itu untuk narik barang-barang dari alam setan. Ini menyebabkan dua Hasan ini gak baikan. Kau pun gak baik sama aku kayak gitu aja, kau tambah cemananya. Kalau itu ku buat dagang udah banyak untungnya gitu. Itu udah merugi aku katanya kan. Nah gitu. Padahal menolong itu adalah perbuatan yang baik. Jadi dengan riba itu tidak ada lagi rasa kecintaan antara umat Islam. Karena yang timbul adalah iri hati. Iri hati. Kalau pinjem pasti bayar bunganya katanya kan gitu. Kemudian yang keempat ada yang kata ulama fikih ribayat. Ribayat ini penukaran barang ribawi yang kedua belah pihak atau salah satunya masih menahan barang yang akan ditukar. Itu ribayat. Akad-akad itu semua diharamkan dan termasuk dosa besar. Maka sulit sekali kita untuk bagaimana sulit. Orang naik haji itu semua menggunakan riba. Misalnya siapa? Habib mau menaiki haji. Mau naik haji ya. Ya. Nyetornya kemana? Kepling apa Ustad? Nyetor uang haji? Ke Ustad? Habislah duit. Yang jujur-jujur kali jadi orang. Ya. Sesudah daftar ke Departemen Agama nanti dikasih tahu nyetornya ke bank ini gitu. Konfirmasi ke Kemenak sama bank. Berapa bank bayarnya? Kira-kira 5 tahun yang lalu itu sekitar 25-27 gitu. Karena anak-anak ini udah tahu biaya naik haji ini kapan, mungkin ya 8 tahun ke depan atau 10 tahun. Ini cuma segini Pak bayarnya. Kata orang itu macam mana? Ya cuma segini katanya. Jadi anak ini tanda tanya. Gak mungkin lah ini cukup untuk naik haji itu. Terus ditanyakan, apa cukup itu katanya kan. Akhirnya dijawab, ini nanti kalau sudah sampai 10 tahun, ini kan bertambah uang ini. Bertambahnya 100% pun lebih. Sampai 50 juta. Sampai 50 juta itu barulah cukup biaya haji itu. Kalau 25 itu nggak cukup. Itu untuk umroh saja. Ya. Jadi yang 10 tahun berkembang uang itu namanya apa kalau bank konvensional? Namanya disebut apa Ustadz Ardi? Disebut riba. Ya. Riba. Berarti setiap orang naik haji adalah menggunakan riba. Betul? Menyetorkan pasti ke bank, gak ada nyetor sama Ustad. Atau nyetor sama Kepling tambah hancur. Ya. Sistemnya memang kayak begitu. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa naik haji.
Ya. Oh, ya kalau sudah sampai memang mampu ya nggak apa-apa. Artinya itu problemnya. Bagaimana jalan keluarnya itu ya? Ketika sistem sudah tidak bisa dihindari lagi, itu bagi yang orang naik haji itu haruslah banyak istighfar kepada Allah, minta ampun, dan itu sudah kelompok minimal mendekati darurat itu. Karena nggak bisa lagi dengan cara selain itu. Nah, jadi kalau yang mendekati darurat itu maka dibolehkan, tapi nggak boleh untuk berlebihan. Mana sekarang berdagang yang maju nggak pakai uang bank? 90%. Iya. Jual lontong baru enggak lah itu. Jual lontong, jual madu, jual roti itu nggak pakai ngambil uang di bank itu, ya. Kalau jual kitab sedikit-sedikit enggak, tapi kalau partai besar itu pakai ngambil uang di bank. Kitab tuh segini aja harganya 2 juta 1 set. Makanya kalau mau wakaf kitab saya kasih tahu, ya, kitab yang segini yang mau dikasih sama saya sekitar harganya 2 juta. Tapi selama dipakai selalu dapat pahala. Termasuk kitab saya yang Subulus Salam itu dikasih sama anak pesantren. Waktu mau tamat mau pulang kampung, singgah ke rumah ini untuk ustadz. Satu saat untuk ngajar katanya. Memang pada saatnya ya bisa untuk ngajar. Itu masih ingat. Daripada misalnya dikasih yang cepat habis, atau daripada nggak mbak ngasih sama sekali gitu. Duh, gue ketawa deh. Ya. Jadi sulit sekali sekarang. Bunga haram. Ya. Salah satunya untuk boleh mengambil bunga digunakan untuk yang tidak dimakan, untuk betuli parit, betuli jalan, betuli seksi tank, ya. Sebab kalau nggak diambil sama orang Yahudi itu digunakan untuk beli senjata, untuk menghancurkan umat Islam. Senjatanya bukan keris gitu, bukan. Ya. Kayak orang Jawa bawa keris lalu jalan tak ting tung gitu, ya. Enggak, rudal, tank-tank yang kelas tinggi gitu ya. Dari jarak yang jauh pun bisa dapat, apalagi cuma dari tebing pun ditembakkan dari sini bisa. Dari batu bara ditembak dari Patumba itu pun bisa, gitu ya. Ya, itu senjata kelas tinggi itu. Ya, ditembak siap maghrib tuh, gitu. Ya, ya, ya memang sudah waktunya gitu ya. Maka dalam fikih itu menghela-hela sebenarnya tidak boleh. Tapi ketika memang sudah perlu sekali, tidak bisa lepas, misalnya ambil minjem di bank misalnya ya, itu dibolehkan dengan catatan syaratnya ketika akad berlangsung tidak ada persyaratan yang memberikan keuntungan kepada pihak bank. Walaupun pada kenyataannya itu terjadi
memberi keuntungan, tapi tidak merupakan persyaratan. Ini sulit memang. Ini harus orang berilmu. Misalnya itu tadi ada orang yang sakit keluarganya, tidak bisa pinjam sana sini, nggak bisa, mengambil bank lah. Kadang-kadang mengambil bank ini pun sulit. Kalau rentenir gampang. Siapa yang rentenir? Itu dia tahu. Tiap hari di HP saya itu nawar-nawari tanpa anggunan. Udah sering saya 5 juta sampai 50 juta untuk bapak nggak pakai anggunan. Ya. Jadi minjem, tapi begitu sudah kena minjem, mampus itu. Ya. Sekarang lagi musim pinjol, pinjaman online. Iya, pinjaman online. Udah berapa? Udah pernah minjem? Enggak. Biasanya orang itu minta deposit di awal, itu yang gitu. Oh, jangan kayak gitulah. Sebelum dikasih pinjaman kita setor dulu deposit kan. Oh, jangan. Kalau saya yang itu udah pernah jumpa, itu yang ngeceret kata orang Medan, maksa kali untuk mengambil pinjaman. Saya bilang saya belum perlu, nanti kalau udah perlu nanti saya minjem, saya bilang. Itu. Oh iya Pak, katanya kan gitu. Jadi akadnya itu kayak begitu. Jadi kalau misalnya kamu duitmu banyak, kamu titipkan ke bank untuk keamanan, itu boleh tapi makruh. Sebab perputaran uang itu tidak pasti untuk yang halal saja. Bisa saja entah ternak babi, kan kita nggak tahu. Ya, itu pasti beruntung itu, diputar untuk ke situ ya. Jadi misalnya terpaksa kali supaya bunga bank itu bisa diambil ataupun minjem gitu supaya bisa, sebelum menjadi nasabah bunga bank itu harus diniati sebagai hibah sebelum jadi nasabah. Ini ada hukum fikih ya. Misalnya belum meminjam itu niatnya, kalau misalnya ada bunga yang diambil itu diniatkan itu hibah, pemberian. Ya udahlah, saya niatkan sebagai pemberian gitu. Kalau dua-duanya niat, di situ terlepas daripada hukum haramnya bunga bank itu tadi. Sebelum jadi nasabah ya, itu disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, bab muamalah jilid 2 halaman 21. Makanya agak sakti kita Fathul Mu'in itu menerangkan yang agak nggak biasa disebutkan gitu dalam kitab Fathul Mu'in. Cuma ngajinya udah pindah-pindah, yang belum pindah itu ke alam barzakh. Gitu. Ya, itu pun kalau nggak kena syafaatnya Pak Halim ini nggak bisa ngaji. Itu ya, ada syafaatnya gitu. Jadi harus apa yang dalam kitab fikih itu dipelajari tentang kalau memang harus ke situ supaya selamat dari haramnya bunga bank. Setelah ditengok dalam kitabnya ibaratnya ini baru itu pun menurut orang sufi nggak boleh, itu namanya khilah. Itu namanya tipu muslihat kalau orang sufi ya. Kata orang fikih, jawab orang sufi, zaman sekarang ini
Siapa yang tidak makan campur dengan yang haram atau syubhat? Apa semua? Air ini, mineral ini. Jual air di gunung itu aja nggak boleh. Itu bukan milik dia, itu dijual. Misalnya. Terus kaitannya dengan ini melibatkan bank untuk mengambil dana yang banyak, atau melibatkan yang punya itu tidak orang Islam, maka berarti sudah bercampur memberikan kontribusi tentang orang-orang yang tidak Islam itu tadi. Maka kata ulama, kalau mau halal itu cuma satu. Kalau hujan itu mulutmu manap gini katanya kan, buka mulutmu minum, itu asli, gak ada campuran itu. Gitu. Kata ahli fikih gitu ya. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya. Intinya kalau kita kembali kepada kitab ini, usahakanlah jauhi riba gitu ya. Jauhi riba karena itu banyak bahayanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang nggak ada kerjaan kecuali itu, kalau nggak kerja itu mati itu, ya udahlah ya. Tapi ada yang keluar dari bank yang anak ngaji itu sampai sekarang ya tambah apa? Tambah senang. Si Fikri tahu kan? Fikri tahu ya. Itu kan dulu pegawai bank, tidak kerja di bank lagi, usaha dia jual minuman. Agak lebih senang daripada waktu kerja di bank itu. Orang dari daerah rantau itu, kisaran, kisar terus dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.